Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Rabu 26 Oktober 2022, saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi ini, bangun dengan sukacita karena mengalami penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang malam dalam tidur kami dan setiap hari-hari hidup kami. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, beri kami hikmat untuk memahami firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta John Patar Situmea bersama Ibu Titi akan bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 25-26 dengan tema Dia Sanggup Memulihkan. Ayat 25, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ayat 26, Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Dari bacaan tadi, mari kita bersama menggali kebenaran firman Tuhan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, siapakah yang sanggup memulihkan hidup umatnya? Yang sanggup memulihkan hidup umatnya adalah Tuhan Allah. Pertanyaan kedua, apa janjinya bagi mereka yang dipulihkan? Kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, karena pelanggaran dan dosa-dosa yang sudah terlalu banyak, terjadilah macam-macam bencana dan kerugian atas hasil ladang bangsa Israel. Berbagai belalang menghabiskan hasil pertanian mereka. Belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat, dan juga belalang pelahap secara bergantian menghabiskan panen mereka. Tidak cukup di situ, pohon-pohon anggur dan lainnya juga rusak. Seperti yang tertulis dalam Yoel 1 ayat 10. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Apa yang dialami bangsa Israel ini ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Berbagai macam kesulitan datang silih berganti, dan kesemuanya itu sebagai akibat dosa-dosa mereka sendiri. Situasi-situasi buruk itu diizinkan Tuhan terjadi dan menimpa bangsa Israel, bukan berarti Dia tidak mengasihi mereka, tetapi untuk mendidik dan menegur supaya mereka segera menyadari kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan. Seperti firman-Nya dalam Yoel 2 ayat 12-13 berkata, Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya.
Apakah saat ini kita sedang mengalami berbagai kesulitan, sakit yang belum kunjung sembuh, keluarga berantakan, anak-anak memberontak, ekonomi melemah, sama seperti kisah Yoel ini? Bisa jadi kita tidak tanggap atau kurang peka terhadap teguran Tuhan atas kita. Keadaan yang buruk ini terjadi mungkin karena kesalahan dan dosa-dosa kita, dan membuat kesempatan si iblis untuk terus melemahkan iman kita dan senang terhadap kesusahan yang sedang kita alami. Bila hal itu terjadi pada kita sekarang ini, mari segera datang kepada Tuhan Allah kita dan memohon pengampunan kepadanya. Jangan lari dan menyalahkan Dia. Tuhan tidak ingin kita semakin jauh dari jalan-jalannya. Dia itu Maha Kasih. Bila kita berbalik kepadanya dengan segenap hati, Dia akan mengampuni dan segera memulihkan keadaan kita. Bertobat adalah kunci pemulihan. Bagikanlah firman-Nya kepada siapa saja yang kita jumpai di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu di pagi ini. Engkau Allah Maha Kasih, mengampuni dan memulihkan keadaan kami orang berdosa ketika kami datang berbalik kepadamu. Tiada yang seperti Engkau, ajaib dan perkasa. Dimuliakan Engkau Allah Tritunggal, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kegiatan kita di sepanjang hari ini.